Pemirsa, apakah bongkar pasang kebijakan minyak goreng mampu meredam gejolak harga minyak goreng di pasaran? Kita akan membahasnya nanti bersama Dirjen Industri Argo Kementerian Perindustrian Bapak Putu Juliardika, dan juga kita akan mendiskusikannya bersama pengamat ekonomi Indef Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Oke, Mas Bima, kita lihat bagaimana pemerintah merombak total kebijakan terkait minyak goreng sawit curah dari semula kebijakan berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Akankah ini memberikan efek yang berbeda atau kembali tumpul di pasar? Sejauh ini masih terjadi kelangkaan ya di minyak curah. Apalagi juga sulit sekali masih mendapatkan harga yang sesuai dengan HET ataupun subsidi minyak curah. Sementara kan problem utamanya sebenarnya bukan hanya di minyak curah, tapi yang harus dihadapi ini adalah yang minyak goreng kemasan. Karena yang minyak goreng kemasan banyak dipakai oleh masyarakat, meskipun ada yang mengklaim bahwa minyak curah itu 60%, minyak goreng kemasan sekitar 40% ya, kalau di total minyak goreng. Tetapi yang minyak goreng kemasan ini kan sekarang jadi masalah baru. Gitu. Jadi kemarin minyak curahnya tersedia, tapi masyarakat mengejar yang minyak goreng kemasan, yang harga subsidi atau satu harga sebelumnya. Tapi sekarang berkebalikan, minyak goreng kemasannya harganya mahal, orang berpindah ke minyak curah, sementara minyak curah pasokannya tentu terbatas juga. Jadi otak-atik kebijakan dari Kementerian Perdagangan pindah ke Kementerian Perindustrian, padahal sebenarnya sebelumnya sama aja, yaitu masalah industri kelapa sawit, masalah industri minyak goreng ini ya dua itu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Nah sebenarnya yang Artinya strategi hilang dari pemerintah adalah tidak soal tepat penegakan sasaran, Mas Bima? hukumnya. Ya, Ya, artinya strategi dari pemerintah selama ini yang diambil dari mulai Januari hingga saat ini tidak tepat sasaran atau implementasinya yang tidak optimal di lapangan? ya, saya mendukung pada saat itu kebijakan DMO. Dan memang terbukti diklaim oleh Kementerian Perdagangan sendiri bahwa ada 500 juta liter hasil dari minyak goreng DMO. Itu lebih dari cukup, kan gitu. Nah, kemudian ada HET. Ya memang bukan hanya Indonesia yang punya HET. Di Malaysia pun juga ada HET-nya. Dan itu penegakan hukumnya memang sangat ketat. Kemudian untuk subsidi, subsidi itu paling bagus bukan curah. Tapi subsidi itu paling bagus lewat kemasan. Karena pengawasan curah sama kemasan pasti akan lebih mudah pengawasan dari minyak goreng kemasan. Dia ada kode produksinya, bisa ditelusuri, kan gitu. Kan sekarang modelnya sekarang semua serba digital. Yang artinya penelusuran dari setiap minyak goreng kemasan, apakah ini adalah minyak goreng repacking yang abal-abal, yang curah Baik, kemudian di repacking menjadi minyak goreng oke. kemasan, itu pun lebih mudah gitu. Kalau curah agak susah. Baik, Mas Bima, kita akan langsung tanyakan tanggapannya kepada pemerintah. Sudah ada Pak Putu Juliardika yang bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Putu, bongkar pasang aturan, saat ini kebijakannya berbasis perindustrian. Bagaimana memastikan produsen ini mampu ataupun memenuhi kewajibannya untuk menyediakan minyak goreng curah di dalam negeri? Pak Putu? Baik Pak Putu, saya ulangi kembali pertanyaannya karena kita belum bisa mendengar suara dari Pak Putu. Bagaimana pemerintah memastikan produsen ini memenuhi kewajibannya dalam menyediakan minyak goreng curah di dalam negeri sesuai dengan Permen Perin yang terbaru? Baik Pak Putu. Kita akan perbaiki dulu audio dari Pak Putu, kita kembali ke Mas Bima. Mas Bima, artinya bagaimana sebetulnya cara cepat yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam merespon gejolak yang terjadi di masyarakat, yaitu kemudian untuk mengembalikan ketersediaan minyak curah ataupun minyak goreng di pasaran, baik itu curah ataupun kemasan dengan harga yang memang terkendali, Mas Bima? Ya, kalau problemnya adalah bukan pada pasokan, pasokannya ada. Tapi kemudian sekarang problemnya adalah disparitas karena pengusaha sawit ini banyak sekali untuk melakukan ekspor daripada pemenuhan di dalam negeri. Nah ini kita harus atur, harus diingatkan bahwa pengusaha sawit, pengusaha minyak goreng itu lahan HGU-nya adalah lahan milik pemerintah, sewa ke pemerintah. Nah ini kan harus ada cara-cara alternatif gitu. Selain penegakan hukum yang jelas kalau ada penimbunan selalu disidak ya. Kita apresiasi juga kinerja dari aparat untuk melakukan penyidakan, untuk melakukan sanksi yang cukup keras terhadap penimbunan.
Nah, tapi kalau misalnya bicara soal kebijakan yang makro, maka sekarang kalau diklaim pasokannya berlimpah, tetapi bagaimana caranya agar pelaku usaha ini tidak stok berlimpah kemudian langsung melakukan ekspor? Maka harus ada kebijakan untuk mengarahkan untuk pemenuhan di dalam negeri. Ya. Nah, ini artinya apa? DMO tetap penting. Harga eceran tertingginya pada minyak goreng kemasan. Karena ini juga menjadi tidak konsisten ketika minyak goreng curahnya kemudian ingin disubsidi atau sudah disubsidi sekarang minyak goreng curah ya dengan harga 14.000 sampai 15.000. Tetapi pada prakteknya kan sebenarnya pemerintah awalnya ingin menghapuskan minyak goreng curah dengan berbagai alasan. Ya, statement itu kan masih menjadi rekam jejak ya bahwa pemerintah ingin agar masyarakat ini pakai minyak goreng kemasan karena nggak ada yang di dunia ini menggunakan minyak goreng curah. Tidak ada negara yang menggunakan minyak goreng curah, apalagi minyak goreng curahnya disubsidi. Nah, jadi harusnya kan pakai kemasan. Malaysia pun bisa sama-sama produsen CPO, Malaysia bisa melakukan subsidi pun lewat minyak goreng kemasan. Itu jauh lebih kita kembali, Mas Bima, kita akan kembali menyapa Pak Putu. Pak Putu, mengenai kebijakan yang berbasis industri ini, bagaimana kemudian Anda meyakinkan ataupun mengawasi produsen untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan minyak goreng curah di dalam negeri, karena dari beberapa aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya tidak cukup efektif dalam mengendalikan harga minyak goreng ataupun menjamin ketersediaan minyak goreng di pasaran. Terima kasih. Suara kami bisa masuk, Bu? Ya, silakan Pak Putu. Oke, terima kasih. Jadi memang ada perubahan kebijakan yang berbasis perdagangan. Nah, ini kita mendapatkan penugasan untuk berbasis industri. Maksudnya berbasis industri adalah jadi dalam Permenprint nomor 8 ya tahun 2022 yang keluar tanggal 18 Maret ini, itu pabrik minyak goreng atau industri minyak goreng itu wajib untuk turut dalam program ini. Nah, dari partisipasinya itu dialokasikan ke masing-masing, ada ke provinsi-provinsi yang terdekat dari industrinya. Jadi kita pakai zonasi, nah sehingga ini akan mendorong juga efisiensi dari transportasi dan juga penyalurannya. Baik. Pak Putu, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita simak informasi berikut ini mengenai pemerintah Kota Malang yang mengadakan operasi pasar minyak goreng curah di sebuah pasar tradisional. Sayangnya ribuan liter minyak goreng tersebut hanya diperuntukkan bagi pedagang minyak curah. Kebijakan ini mendapatkan protes dari warga yang tidak mendapatkan jatah pembelian. Koordinator pedagang pasar tradisional Bunul Kota Malang ini kesal lantaran operasi pasar minyak goreng curah hanya diperuntukkan bagi pedagang minyak goreng. Pedagang yang tidak menjual minyak goreng dilarang untuk antre membeli. Pada operasi pasar kali ini, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang hanya menyediakan 6.000 liter minyak goreng curah bagi pedagang minyak goreng di 4 pasar tradisional di Kota Malang. Harga minyak curah tersebut adalah Rp13.000 per liter dengan pembelian maksimal 5 liter. 4 pasar khusus pedagang ya, saya garis bawahi pedagang ya, bukan masyarakat umum. Jadi kita berharap dengan pendistribusian ini pedagang di pasar itu bisa kembali menjual minyak, tidak mengalami kelangkaan. Sementara itu, sebuah agen di kawasan pertokoan Pasar Legi, Surakarta diserbu warga yang ingin membeli minyak curah dengan harga murah. Di tempat tersebut, minyak goreng dijual dengan harga Rp15.300 per kilogram. Salah seorang pembeli bahkan mengaku sudah mengantre berjam-jam untuk mendapat minyak curah. Antrean seperti ini hampir setiap hari terjadi. Karena itu, penjual membatasi pembelian dengan menetapkan kuota maksimal 2 jerigen per orang. Kayak saran aja ya, biar nggak berkerumun gini, mending ngumpulin KTP, terus ngumpulin catatan, terus ditumpuk di kayak jarum yang diberdiri, terus ditumpuk begitu. Ininya dikasih label pakai kabel tis dan something yang bisa diketahui, oh ini jerigennya ini. Itu nggak akan kerumunan dan orang-orang bisa ngerjain hal lain.
setelah pemerintah memutuskan untuk mensubsidi minyak goreng curah dan membebaskan harga keekonomian bagi minyak goreng kemasan, pasokan minyak goreng curah semakin langka. Warga yang biasa membeli minyak goreng curah kini terpaksa membeli minyak goreng premium dengan harga yang jauh lebih mahal. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita simak terlebih dahulu paparan yang akan disampaikan oleh rekan Anggi Hasibuan mengenai bongkar pasang aturan minyak goreng. Anggi, silahkan. Baik, terima kasih. Pemirsa, minyak goreng belum menjadi kawan kita. Stok terbatas, kalaupun ada, harga juga bervariasi. Ketika harga eceran tertinggi menjadi patokan dalam penjualan, minyak goreng sulit didapatkan. Namun begitu batas maksimal dicabut, simsalabim minyak pun berlimpah. Kementerian Perdagangan menyebut ada yang mempermainkan minyak goreng. Namun jika kita menghitung dari peraturan pertama tahun ini soal minyak goreng, berarti sudah hampir 2 bulan kita hidup dengan kekacauan minyak goreng. Semua bertanya, apa yang terjadi sebenarnya? Kita mulai pembahasan segmen ini dengan pernyataan dari Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Baik pemirsa, pernyataan Mendak ini banyak juga yang membuat kontroversi dengan kontribusi yang bisa dibilang ini tidak konkret. Selain menyebut sempat ada permainan mafia di balik minyak goreng, Mendak juga sempat mengatakan kelangkaan minyak goreng karena invasi Rusia ke Ukraina. Kemudian sempat menyalahkan adanya panic buying. Kemudian merespon sengkarut minyak goreng ini. Hingga saat ini pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan peraturan baik lewat Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian. Kita mulai yang pertama pemirsa di tanggal 11 Januari 2022. Permen Perdagangan nomor 1 tahun 2022 ini tentang penyediaan minyak goreng kemasan sederhana. Poinnya adalah pengecer ini wajib menjual minyak goreng dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 per liter. Di slide selanjutnya, pemerintah juga kembali mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan. Di tanggal 18 Januari 2022, Permen Perdagangan nomor 3 tahun 2022 ini mengenai penyediaan minyak goreng kemasan. Poinnya adalah untuk membantu usaha mikro dan juga usaha kecil. Nah, penyediaan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dan juga harga kestabilan. Dilanjutkan, di Kementerian Perdagangan ini juga mengeluarkan peraturan 26 Januari 2022 Permen Perdagangan nomor 6 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng. Poin-poinnya seperti yang bisa Anda saksikan, curah di 11.500, kemasan sederhana di 13.500 dan 14.000 ini adalah untuk kemasan premium. Ini sudah termasuk pajak pertambahan nilai. Dan selanjutnya pada slide berikutnya Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan lagi. Aturan ini mencabut Permendak nomor 6 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng. Ini dikeluarkan di tanggal 16 Maret 2022 adalah Permen Perdagangan nomor 11 tahun 2022. Isinya adalah harga eceran tertinggi curah Rp14.000 per liter atau sama dengan Rp15.000 per kilogram. Kemudian pengecer wajib ikut harga eceran tertinggi. Industri yang menengah dan juga besar dilarang pakai yang curah. Kemudian juga ada sanksi administrasi bagi yang nakal. Dalam aturan ini, pengecer dan pengemas yang dianggap nakal diancam dengan sanksi penghentian kegiatan sementara atau juga pencabutan izin usaha. Tapi juga belum ampuh karena minyak tetap langka pada saat itu. Nah, kemudian di slide selanjutnya, akhirnya melihat kondisi yang tidak juga mereda, Kementerian Perindustrian mengeluarkan peraturan 18 Maret 2022, Permen Perindustrian nomor 8 tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng curah untuk umum, usaha mikro, dan usaha kecil. Poin-poinnya adalah pertama ini mengatur bisnis program minyak curah subsidi, pelaku usaha juga wajib turut menyediakan minyak goreng curah dan penegasan sanksi administrasi. Aturan ini lebih lengkap mengatur mulai dari registrasi, produksi, distribusi, pembayaran klaim subsidi, larangan dan juga pengawasan. Pada tahap registrasi, semua perusahaan industri minyak goreng wajib daftar, ada 81 perusahaan industri yang wajib ikut. Dari segi distribusi minyak goreng curah juga ada aturan jaringan distribusi pelaku usaha dan juga badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh Menteri. Dari segi sanksi juga diperluas sedikit saja, yaitu bagi yang nakal diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, serta pembukuan izin usaha.
Itu dia aturan-aturan yang digelontorkan untuk menstabilkan harga minyak goreng. Aturan yang bagus dan lengkap ternyata tidak serta-merta membantu kondisi di lapangan. Kita masih sering melihat antrian panjang dan rebutan beli minyak goreng. Prime Time News akan kembali dilanjutkan oleh rekan saya, Fitri Megantara. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan Pak Putu pasca kebijakan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Bagaimana kemudian pemerintah akan mengawasi 81 perusahaan dari mulai alur produksi sampai distribusi minyak curah dan sampai ke pasar. Terima kasih. Jadi kami ini semua berbasis platform IT. Jadi kalau mungkin bisa dilihat di platform kami, ini semuanya kelihatan. Jadi perusahaan dari seluruh Indonesia, walaupun masih waktunya sangat pendek sekali, ini sudah 70 perusahaan sudah mendaftar program. Atau 86 lebih, Bu, 6%. Oke. Dan dari 70 perusahaan itu, 66 sudah mendapatkan namanya nomor registrasi. Jadi nomor registrasi itu sudah lengkap, ya, sudah lengkap. Seberapa banyak dia harus kucurkan pada periode tertentu, seperti sampai dengan akhir bulan ini, nanti pertengahan bulan ke depan, akhir bulan ke depan, dan seterusnya. Dan ini suatu proses yang cukup cepat ya kami lihat. Baik. Ya, jadi antusiasme ya dan dukungan dari pihak produsen ini cukup semangat untuk membantu program ini. Oke. Pak Putu, kita ke Mas Bima. Mas Bima, dengan kemudian tadi kebijakan dan strategi yang terbaru, apakah pemerintah akan mampu menurunkan harga minyak goreng? Ya, sejauh ini belum mampu, gitu aja. Sejauh ini masih belum mampu, kan gitu kan kita melihat faktanya. Nah tadi ini juga harusnya kan begini, kemarin Pak Mendak udah berkoar-koar soal masalah mafia pangan. Kan artinya ada yang bermain, entah dia produsen atau produsen yang terintegrasi dengan distributor, khususnya distributor D1 dan D2. Ini kan harus diselesaikan dulu satu-satu gitu masalahnya. Nah sekarang sudah beda lagi kebijakannya, yang curah yang disubsidi. Gitu. Meskipun tadi dengan platform, tapi kan yang penting masyarakat ini menjamin harganya stabil, ada baik kemasan maupun minyak goreng curah. Nah kalau sekarang jangan sampai nanti ada asumsi, kenapa pasokannya langka? Ya ini karena masyarakat melakukan panic buying gitu. Yang menyuruh panic buying kan sebenarnya kebijakan pemerintah juga untuk pindah dari kemasan yang mahal kepada curah, khususnya menjelang masa Ramadan dan Lebaran. Jadi artinya satu-satulah kita selesaikan masalahnya, jangan gonta-ganti kebijakan. Masalah yang ada sekarang apa? Distribusi, di sebelah mana yang macet? Dan kalau ada penindakan, ya ini yang lagi ditunggu. Katanya ada pengumuman kan, siapa mafia pangannya, siapa yang bermain di rantai distribusi. Itu yang harusnya publik harus tahu dulu gitu. Baik. Ya, jadi siapa ini yang kemudian terlibat, dan kebijakan apa yang sebenarnya pas, tanpa harus merubah-rubah kebijakan. Kemarin sudah ada HET, sudah ada DMO, penegakan aturannya saja kan. Nah kalau ini kan artinya apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebijakan selama ini dianggap tidak berhasil, sehingga Kemenperin langsung mengambil alih. 14 ya, Baik. 1 ya. Masalah juga. Oke, Pak Putu tanggapannya? Nah, ini kebetulan saya ada di Bali, Bu. Ini tadi ada acara, ada dapat muri nih. Dapat muri, ada business matching ya antara Pemda, KL. Itu hari ini untuk peningkatan P3DN, jadi affirmation action. Ini ada 214 triliun, tadi ini ada transaksi ya, komitmen transaksi baik, untuk menggunakan perusahaan negeri. Ini saya jawab ke tadi Bapak pertanyaan minyak goreng. Untuk pertanyaan minyak goreng ini ya, di kita jadi tanggal 18, tanggal 20 sudah mulai didistribusikan. Dan dari kemarin kami di Bali itu ada 2 distributor yang mempunyai tangki, Nah, tadi pagi saya cek lagi, itu tangkinya itu di Bali itu sekarang dengan 2 perusahaan yang kita tugaskan, itu dia sudah ada 1.300 ton. Baik, di Pak Putu. benuanya.
kebutuhan per hari untuk minyak goreng di Bali itu 115 ton per hari. Jadi itu sudah ada untuk paling tidak 10 hari. Dan tanggal 29 itu akan ada 2.000 ton lagi. Jadi, baik Pak Putu, ketegasannya dari pemerintah. Baik, ketegasannya dari pemerintah karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kestabilan harga dan ketersediaan minyak goreng itu sendiri. Artinya pasca bongkar pasang aturan dan yang terbaru berbasis industri, kapan kemudian minyak goreng di pasaran akan tersedia dengan harga yang terjangkau dan kemudian dijamin ketersediaannya? Ini kan masa transisi. Yang masa transisi dengan kita menyuplai demikian banyak, memang tadi benar kita memang ada kendala di distribusinya, kendala distribusinya tadi distribusi, subdistribusi, agen kami cek, dan di tingkat pengencer itu sudah sesuai dengan ketentuan harga, jadi keuntungannya itu sudah dibagikan cukup. Nah karena ini minyaknya belum terdistribusi dengan bagus, jadi dia masih menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan. Ya mudah-mudahan dalam waktu segera ini minyak ini sudah bisa didistribusikan. Ya kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Satgas Pangan, dengan Kementerian Perdagangan untuk ini segera meminta distributor-distributor di kabupaten-kabupaten lain segera mengeluarkan PO-nya untuk mengambil minyak curah itu, sehingga nih dalam waktu mudah-mudahan dalam waktu seminggu 2 minggu ini penyaluran minyak goreng ini udah sampai di pengecer-pengecer sehingga masyarakat tersedia. Ini sebenarnya kuncinya sekarang. Demikian Bu. Baik. Mas Bima, apakah kemudian Anda bisa memegang ataupun percaya pada janji pemerintah untuk kali ini? Yang hilang ini sebenarnya masalah transparansi juga gitu. Ini saya nggak menyalahkan ya Kementerian Perindustrian, karena sekarang Kemenperin yang curah gitu. Untuk yang kemasan, nah ini kan masih jadi pertanyaan juga. Jadi setiap klaim dari pemerintah soal pasokan aman, kemudian masih ada masa transisinya, wajar, distributor tidak siap. Atau bahkan tadi bahwa masih ada yang mencari keuntungan. Nah ini kan nggak benar sebenarnya. Mencari keuntungan, marginnya itu kan harusnya diatur, nggak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar, terutama yang kemasan ini. Dan juga bagaimana sekarang pertanyaannya adalah pengawasan bahwa yang dikomitmenkan oleh produsen sekian liter itu sampai ke konsumen semuanya. Kemudian yang kedua tadi masalah repacking dari minyak curah karena disparitas harga cukup tinggi. Ini jangan kemudian kita melihatnya, ini kan mekanisme pasar, itu kan pelanggaran sebenarnya, pelanggaran pidana tuh, karena curah dijual kemasan. Nah ini kan ada faktanya, jadi bukan kemudian menebar misinformasi bahwa nggak mungkin ada yang curah dijadikan kemasan. Nah, bahkan sekarang di toko online pun ada itu yang menjual kemasan minyak gorengnya. Maksudnya apa kan? Maksudnya berarti ada peluang bisnis dari yang eceran atau curah kemudian dikemas lagi menjadi minyak goreng kemasan, dijual dengan harga yang jauh. Nah ini kan juga artinya apa? Artinya gonta-ganti kebijakan, kreativitas kebijakan, tapi kalau masih menimbulkan masalah dan harganya belum juga stabil, kita bicara dua, kemasan dan curah. Meskipun hari ini Pak Dirjen mungkin bahasnya yang curah, tapi yang kemasan juga ini kan ditunggu juga. Jangan sampai tadi turun kelasnya dari kelas menengah yang mengkonsumsi minyak goreng kemasan, turun kelas ke curahnya kemudian ya kualitas curah ya kita tahu sendirilah, jauh lah. Dan ini akhirnya menimbulkan problem baru juga. Intinya kita pegang apa yang dilakukan pemerintah. Kalau itu benar kita dukung kok. Gitu. Tapi kalau misalkan ini kebijakan yang mengada-ngada, kebijakan yang transparansinya kurang, kemudian pengawasannya rendah, termasuk subsidinya ini kan subsidi yang dialirkan juga kepada produsen minyak goreng. Nah ini harus ada pengawasan dari publik dan pertanggungjawaban. Jadi kita tunggu harganya turun sebelum Ramadan, tanggal 4 ya Ramadan. Baik, Pak Putu bagaimana menjawab tantangan ini? Harga turun sebelum Ramadan nih Pak? Terima kasih banyak. Ini kita coba lakukan Bu dalam 2 minggu ini. Ya, dalam 2 minggu ini kita berupaya keras ya. Bagaimana minyak ini sudah ada di pasar-pasar. Karena kenapa minyak goreng curah? Ini minyak goreng curah ini yang paling banyak dikonsumsi. Jadi 62% itu adalah minyak goreng curah. Jadi 33%, ya 33% itu yang tadi Pak Bima sampaikan,
Baik. itu kemasan premium itu yang kemasan sederhana sekitar 5%-nya. Oke, Jadi baik, Pak inilah Putu. keberpihakan kepada masyarakat luas ya yang benar-benar membutuhkan sehingga Baik, Pak Putu. mendapatkan ya oke, sekarang ini masa transisi tadi kita akan upayakan sebelum masuk bulan puasa minyak ini sudah ada di Baik. pasaran dan masyarakat mendapatkan harga ya 15.500 per kilo atau 14.000 per liter. Baik, Pak Putu, kita tunggu efektivitas dari kebijakan yang terbaru ini setelah kemudian dilakukan gonta-ganti aturan. Kita harapkan sebelum bulan Ramadan tiba harga minyak goreng sudah terjangkau dan ketersediaannya terjamin oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Putu dan juga Mas Bima telah berbincang bersama kami malam hari ini.